After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir pun mendengarnya. On August 6 and August 9, the United States dropped an atomic bomb in Hiroshima and Nagasaki. Hirohito read the Imperial Command of Capitulation once announced to the people that Japan had surrendered to the Allies. Hei Bung, ya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum Bung, benarkah itu? Apa yang terjadi pada Jepang? Dari berita yang kudengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Berarti kalau begitu kita harus cepat-cepat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Maka kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Bagaimana Bu Wintana tentang nasib negeri kita ini yang sedang jadi manis oleh PPKI tentang proklamasi kemerdekaan negeri ini? Kita harus secepatnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ya betul itu, tapi bagaimana caranya? Teman-teman, Kawan. apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan. Dari mana kau tahu tentang hal itu? Barusan saya, Soekarni, dan Sultan Syarif mendengar berita di radio Jepang tentang penggencatan bersenjata ini. Oh, berarti sekarang negara kita sedang kondisi dalam power. Maka dari itu, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah ini untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tepat sekali itu. Jadi, kita harus membagi tugas. Khairul dan Wikana pergi ke kediamannya Soekarno dan Hatta untuk memberitahu kabar ini. Nah, saya dan Bung Darwis pergi untuk memerintahkan pemuda yang lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tepat sekali. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus secepatnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bu. Ini batang leherku, saya telah aku dan potonglah leherku malam ini juga, jangan kau tunggu esok hari. Tapi ini saat yang tepat untuk kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, karena Indonesia sudah banyak yang menderita dan Jepang telah kalah. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negara ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira Anda telah kuat untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa Anda datang kepada Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Tapi apakah kita harus menunggu saat yang tepat? Apakah kita harus menunggu janji manis itu untuk kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Kekuatan segelintir ini tak mampu kita untuk mengalahkan armada Jepang. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita-wanita dan anak-anak bangsa ini apabila terjadi pertumpahan darah?
Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu yang sangat lama untuk mempersiapkan kemerdekaan ini, agar tidak terjadi apa yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya adalah yang terpenting yaitu melawan sekutu karena mereka berniat kembali untuk menjajah negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan lebih baik kita bicarakan nanti ketika sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, karena mereka masih muda, pemikiran mereka masih ketek. Kita harus memikirkan ke depannya. Bagaimana kalau misalkan semuanya menjadi berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini akan dibicarakan lagi pada saat sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Ayo kita ke Pak Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami berdua datang sepagi ini untuk membawa Anda dan Soekarno ke tempat pengasingan bersama kami. Tempat pengasingan? Apa yang Anda maksud dengan tempat pengasingan itu? Iya, kami akan membawa kalian berdua untuk diasingkan agar terhindar dari bentrokan antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Nah, tapi sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda terus serta, Bung, untuk menjaga keselamatan mereka. Baiklah, saya akan ajak mereka. Ya. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Sudiro, Bung Karno dan Bung Hatta kita telah amankan di Rengas Dengklok. Kita jangan sampai menunjukkan ke golongan tua agar dia tidak tahu Rengas Dengklok itu. Baiklah, kita harus menjaganya. Bagus itu. Apakah Anda tahu di mana keadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku di mana keadaan mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjanjikan kemerdekaan kepada kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau harus percaya kepada aku, Nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya, yaitu di Rengas Dengklok. Nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Saya, Pak. Ya. Ya udah. Sekarang jelaskan, maksud saudara sekalian membawa kami datang ke sini. Maafkan atas kelancaran kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian bahwa masalah kemerdekaan akan dibicarakan lagi pada saat sidang PPKI? Memang benar adanya. Tapi kami semua berpendapat mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat saudara memang benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita ini, dan kita masih banyak membutuhkan bantuan dari Jepang. Tapi bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan masa kita ini hanya manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu jadi manis itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas
Dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak ada yang perlu ditegangkan, oke? Sio dan Chow Singgi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti dengan perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkannya secara matang. Tetapi saya percaya kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan dengan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah semua ini mungkin untuk dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita mau berusaha, pasti ada jalan keluarnya. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, mereka dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan dari Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Dikarenakan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Mungkin esok hari kita akan melakukannya. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi kita untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Dan lagi pula, hari ini sudah mulai malam dan pihak Jepang itu tidak akan mengizinkan kita pada hari ini. Saya punya ide, bagaimana kalau kita meminjam rumah Presiden Jepang? Oke. Mereka kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Maksud kedatangan kami ingin mencari tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Oh, benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya tuh gembira bersama. Silahkan. Cara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Bagaimana ini? Kita tidak ada yang membawa teks proklamasi yang waktu itu pernah kita tulis. Tata bahasa Bung yang paling bagus di antara kita. Bung yang susun naskah itu. Tapi Bung yang menuliskannya. Iya, ada kertas. Sebentar. Ada kertas? Ada? Mana? Sebentar. Ada ini. Siap. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir
Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini tidak perlu ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Nanti siapa yang akan menandatanganinya? PPKI itu kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melakukan proklamasi tanpa ada campur tangan dari Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Apakah dari kalian mempunyai ide untuk memecahkan masalah ini? Bagaimana jika naskahnya ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini, seperti Amerika yang menandatangani deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua atas jasa bangsa Indonesia, maka berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Usul yang baik. Apakah semuanya setuju? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak kan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Alhamdulillah ya Bu, semua telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu yang telah menemani Bapak di saat penuh dengan menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah Bapak sudah melaksanakan untuk upacara besok? Sudah Bu, kita akan melaksanakannya esok hari. Tapi kan kita tidak punya bendera. Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana kalau jika Ibu saja yang menjadi benderanya? Tapi Ibu hanya cuma punya kain warna merah dan putih. Ya sudah, buatlah. Oke, Ibu punya ide. Kita namakan aja benderanya Sang Saka Merah Putih. Oke, Bapak setuju. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal kejayaan bangsa kita. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan. Terima kasih. Suhud Latif, kemari. Hai kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat perintah untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun,
Peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.